Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fortina Manalu dengan NIM 63220604. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya. Di sini saya mengambil artikel tentang membedah kasus, yang dimana untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembedahan kasus saya. Saya mengambil kasus tren penindakan korupsi sektor pendidikan, yang dimana pendidikan di tengah kepungan korupsi. Sesuai dengan tren pendidikan korupsi sektor pendidikan, korupsi dalam sektor pendidikan ini merupakan masalah serius yang dimana sudah melintas berbagai negara, mempengaruhi akses, kualitas, dan integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Untuk memahami dinamika kompleks korupsi ini, kita akan melakukan bedah kasus yang mencakup aspek-aspek kunci dari fenomena ini. Jadi saya menjelaskan tentang penyebab korupsi dalam pendidikan. Jadi korupsi dalam pendidikan ini seringkali dipicu oleh faktor keterbatasan transparansi, yaitu kurangnya pengawasan dalam akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk pendidikan, memudahkan praktik korupsi seperti markup harga proyek infrastruktur sekolah ataupun penggelapan dan bantuan pendidikan, dan juga rentan terhadap politisasi, di mana proses penerimaan siswa atau penempatan guru yang dipengaruhi oleh nepotisme atau kolusi politik dalam menciptakan kesempatan untuk berkorupsi. Dan juga ketidakstabilan kebijakan, yang dimana perubahan kebijakan yang tidak konsisten atau ambigu seringkali memperumit administrasi dan meningkatkan peluang untuk praktik korupsi. Nah, dan juga terdapat pada studi kasus di negara-negara tertentu. Jadi sekarang korupsi tidak hanya ada di Indonesia, tapi di berbagai negara juga banyak korupsi seperti di Indonesia. Nah, korupsi di Indonesia ini dalam pendidikan itu mencakup berbagai skandal, termasuk penggelapan dana bantuan pendidikan dan juga penjualan jabatan di tingkat lokal. Nah, upaya penindakan seperti ini kita dapat mencegah dengan hukum terhadap kasus-kasus ini menunjukkan hasil yang bervariasi, tetapi tantangan utama tetap berada pada tingkat implementasi kebijakan dan pencegahan yang efektif. Nah, yang kedua itu ada di negara India, yang dimana India ini menghadapi tantangan serupa dengan praktik korupsi yang melibatkan dan alokasi pendidikannya. Nah, terutama di tingkat negara bagian yang paling rendah. Jadi peningkatan pengawasan dan pelaksanaan audit telah diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Namun koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil tetap menjadi kunci dan memperkuat penegakan hukum. Yang ketiga itu ada di Kenya. Kenya ini ada terdapat kasus korupsi dalam pendidikan itu sering terkait dengan manajemen dana sekolahnya dan juga pengaruh politik yang meresahkan. Jadi upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan. Namun tantangan berkelanjutan dalam mengubah budaya korupsi ini, korupsi di tingkat lokal masih menjadi fokus utamanya di Kenya. Nah, jadi dampak korupsi dalam pendidikan ini sangat merugikan, termasuk tidak kesetaraan akses, di mana siswa dan latar belakang ekonomi rendah mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas karena praktik korupsi yang menguntungkan mereka yang memiliki akses atau koneksi politiknya. Nah, jadi menurut kualitas pendidikan, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran seringkali disalahgunakan dan mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhannya. Dan yang ketiga itu ada ketidakpercayaan masyarakat. Jadi korupsi ini merusak kepercayaan masyarakat yang terhadap lembaga pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonominya. Adapun strategi untuk penindakan dan pencegahan dalam kasus ini, yaitu dengan mengatasi korupsi dengan berbagai strategi krusial yang meliputi penguatan sistem pengawasan yang dimana memperkuat audit internal dan eksternal untuk memantau pengelolaan dana publik secara lebih ketat. Dan pendidikan dan pelatihan. Jadi memberikan pelatihan tentang integritas dan etika kepada petugas pendidik, yaitu guru, untuk meningkatkan kesadaran dan dampak negatif dari korupsi yang mereka lakukan tersebut. Dan juga pengembangan pelaporan audien, yang dimana membangun platform yang aman dan efektif bagi whistleblower untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut dan represalitas.
Jadi kesimpulan dari kasus saya ini yaitu korupsi dalam sektor pendidikan ini adalah tantangan yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan dari pemerintah, masyarakat, masyarakat sipil dan juga sektor swasta untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan adil dengan mengidentifikasi akar masalah, menerapkan strategi pencegahan yang kuat dan meningkatkan penegakan hukum. Kita dapat bergerak menuju sistem pendidikan yang lebih transparan, inklusif, dan juga berintegritas. Jadi langkah-langkah ini esensial lah untuk memastikan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi korban dari praktik korupsi yang merusak. Jadi inti dari permasalahan ini, sekuat apapun kita melakukan tindakan, sekuat apapun kita melakukan segala cara untuk tidak terjadinya korupsi, itu hanya kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Jadi kita harus sadar tentang apa yang kita perbuat dan apa dampaknya itu untuk yang lainnya. Jadi stop untuk korupsi, tetap hidup dengan baik agar kita nyaman dan makmur dalam bernegara. Terima kasih, sekian dari hasil presentasi saya tentang proyek pembedahan kasus. Terima kasih kepada dosen yang sudah menerima tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.